Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma siqati wa i'tisami wa tawakkuli ilallah. Wa ukhadirukum wa nafsi wa isyaihi wa mukhalafati amrihi wa nahyihi wa liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbathu syaitan minal mas zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan alaihi laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa fiyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min anbiya'ihi ballagha risalah wa adal amanah wa nasuhal ummah wa jahada haqqa jihadihi hatta taqul yakin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan perpanjangan usia kepada kita, sehingga di malam hari yang sangat luar biasa ini kita masih dipertemukan dalam rangka untuk thalabul ilmi di musola yang sangat luar biasa ini gitu ya. Ini musola kalau sudah jadi musola yang paling megah. Jadi kalau melihat desain seperti ini ingat di daerah puncak sana gitu ya, jadi teras siring begitu, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dan juga saudara-saudara sekalian yang terlibat dalam pembangunan musola ini diberikan pertama keberkahan ilmu, kedua keberkahan harta, dan yang ketiga keberkahan usia, amin. Dan insyaallah nanti di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita semua orang-orang yang mukhlis sebagaimana nama musola ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pun begitu, semoga lantunan salam serta sholawat. Kenapa selalu disebut salam dan juga sholawat? Salam itu kenapa harus selalu kita perbanyak? Karena agar setiap hari kita, detik kita selalu terkoneksi dengan Rasulullah. Lalu kenapa kita harus memperbanyak sholawat? Agar kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para da'i itu suka menyampaikan, mari kita melantunkan salam dan juga sholawat. Semoga salam dan juga sholawat kita yang selama ini kita senandungkan, Allah tujukan, Allah limpahkan kepada Nabi. Tujuannya tadi, kalau kita memperbanyak salam, kita akan terkoneksi selalu gitu ya, hidup kita dengan Rasulullah. Kalau kita memperbanyak sholawat, kita akan mendapatkan syafaat di akhirat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, sebagaimana tema yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa hari ini kita akan membahas, karena memang latar belakang saya ekonomi Islam, jadi saya hanya membahas apa yang menjadi latar belakang gitu ya, tidak membahas yang lain. Dalam hal ini ekonomi Islam yakni membahas tentang riba. Ya, kita akan membahas tentang riba. Jadi judulnya itu ada apa dengan riba. Nah, agar kita mengenal lebih jauh apa dan bagaimana riba itu, nanti insya Allah dalam 55 menit ke depan ya, 45 sampai 55 menit ke depan sampai waktu menjelang Isya, kita akan membahas pertama apa itu definisi riba, yang kedua bagaimana hukum riba, lalu ada apa saja jenis-jenis riba, dan lalu contohnya seperti apa. Lalu ini yang tidak kalah penting, siapa saja pihak-pihak yang disebut ataupun yang terkategori orang-orang yang terlibat riba. Kadang kita kurang bisa membedakan. Karena itu nanti kita akan membahas siapa saja pihak-pihak yang nanti disebut sebagai pelaku dari riba itu. Nah, mungkin itu yang nanti akan kita bahas ke depan insyaallah. Baik, yang pertama terkait dengan pembahasan kita yakni definisi riba. Riba secara bahasa merupakan masdar ataupun kata dasar dari roba. Al-asya'u yarbu rubuwan waribaan. Artinya riba itu bertambah, ya, bertambah ataupun bertumbuh secara bahasa. Ya, zada wan nama. Zada itu bertambah,
terus juga nama itu tumbuh. Nah, riba itu sama dengan seperti itu definisi riba secara bahasa. Zada wan nama, zada itu berkembang ataupun bertambah, wan nama itu bertumbuh. Secara bahasa seperti itu. Nah, sedangkan secara istilah makna riba menurut para ulama, yakni ini definisi yang disampaikan oleh Abdul Aziz Al-Khayyat. Beliau menyatakan di dalam kitab Syarikat fi Asy-Syariah Al-Islamiyah wal Qanun wal Wadi, beliau menyatakan bahwa riba huwa kullu ziyadatu li ahadul muta'aqadin fi ukudil muawidatu minal ghairi makbulan aw huwa ziyadatu fi muqabalan ajal. Apa artinya menurut Abdul Aziz Al-Khayyat? Jadi riba itu adalah setiap tambahan, ya, bagi salah satu pihak yang berakad dalam pertukaran tanpa adanya pengganti. Atau secara ringkas, riba adalah tambahan sebagai pengganti daripada waktu. Baik, kalau menurut ulama yang lain, ya, berdasarkan dari ulama Ibnu Qudamah. Jadi Ibnu Qudamah itu menyatakan bahwa wa huwa muharramun bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa yang namanya riba muharramun, diharamkan, ya, bil kitab, di dalam Al-Qur'an, was sunnati, dan dalam al-hadis, wal ijma'i, dan juga menurut kesepakatan para sahabat, ijma', kesepakatan para sahabat. Ini dimaktubkan di dalam kitab beliau Al-Mughni, ya, Ibnu Qudamah, jilid yang ke-7 halaman 492. Jadi secara definisi tadi, riba itu adalah segala sesuatu yang bertambah ataupun bertumbuh, dan secara hukumnya riba adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, wal Ijma'. Baik, itu yang kedua, ya, hukum riba. Lalu kenapa bisa haram? Dari mana dalilnya? Ternyata di dalam Al-Quran, tadi kan Ibnu Qudamah menyatakan bahwa riba muharramun bil kitab. Jadi riba diharamkan sebagaimana di dalam Al-Quran. Nah, di Al-Qurannya itu ayat berapa? Surat apa? Ternyata keharaman riba itu di dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatakhabbatu syaitanu minal mas zalika bi annahum qalu innamal bai'a mislur riba wa halallahu al bai'a wa harramar riba. Apa artinya? Allazina ya'kuluna, allazina, orang-orang, ya'kuluna, yang memakan riba. Riba la yakumuna, tidak akan berdiri, illa kama yakumu, kecuali seperti berdirinya allazi, orang-orang, yatakhabbatuhu syaiton, yakni seperti orang yang kemasukan setan, ya, minal mas, ya, lantaran karena penyakit gila. Zalika, yang demikian itu, ya, bi annahum, karena disebabkan qalu, mereka berkata, innama, sesungguhnya, al bai'u, jual beli, mislu, seperti riba. Jadi mereka berkata, ya, bahwasannya jual beli itu seperti riba. Wa halallahu, dan Allah telah menghalalkan al-bai'a, jual beli, wa harrama, dan Allah telah mengharamkan ar-riba, riba. Nah, jadi antara jual beli dan juga riba itu sebenarnya berbeda berdasarkan dalil ini di dalam Al-Quran Al-Baqarah 275. Nah, mereka yang seperti kemasukan setan lantaran yang berdiri seperti kerasukan setan lantaran penyakit gila, karena mereka mengatakan jual beli dan riba itu sama. Begitu. Al-bai'a mislur riba, katanya. Padahal kata Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan riba dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah menghalalkan riba. Nah, jadi riba hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, yakni Al-Baqarah 275. Ada lagi tidak? Oh, banyak.
Di dalam Al-Baqarah juga kelanjutan dari ayat tersebut 276 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaqullah, Allah telah memusnahkan ar-riba, riba, yurbis shadaqah, dan Allah telah menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nah, jadi di dalam kelanjutan surat Al-Baqarah ayat 275 tadi, di selanjutnya 276, jadi Allah menegaskan kembali Allah itu nanti akan memusnahkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Nah, sekarang ini kira-kira riba subur atau musnah? Subur apa musnah nih riba? Subur. Nah, insya Allah nanti Allah akan memusnahkan riba dan juga para pelakunya tentu gitu ya. Nah, nanti siapa saja para pelaku riba kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, lantas di dalam hadis yang lain ataupun di dalam Al-Quran surat yang lain, masih dalam Al-Baqarah kelanjutan dari ayat itu, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa daru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita ingin termasuk orang yang beriman, jika sekarang kita sedang terlibat riba, maka baqiyar riba, tinggalkanlah riba, kata Allah. Nah, dalam Ali Imran juga sama, dalam Ali Imran surat 103 ayat 130, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Ya. Terus juga di dalam Al-Baqarah 279 juga dikatakan, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan ataupun meninggalkan sisa riba tadi, maka ketahuilah, kata Allah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba itu, maka bagimu pokok hartamu saja, kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Oleh karena itu, jika sekarang kita masih terlibat riba, kata Allah, tinggalkanlah. Kalau masih berjibaku dengan riba, maka oleh Allah akan diperangi. Kira-kira kalau misalkan kita perang dengan Allah, siapa yang akan menang? Allah. Kita akan kalah, gitu ya. Kalau kita masih kekeh, gitu ya, ngotot berjibaku dengan riba. Nah, ini ancaman dari Allah. Kalau misalkan ada ancaman dari Allah, ya, menurut para ulama berarti perbuatan tersebut terkategori ke dalam perbuatan yang diharamkan, gitu. Baik, itu tadi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kata Ibnu Qudamah, ar-riba muharramun bil kitab was sunnah wal ijma. Sekarang di sunnah, di dalam hadis. Di dalam hadis dinyatakan bahwa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba sab'una huban aisaroha ayyankihar rajul ummahu. Jadi kata Rasulullah, ya, ini hadis sahih dari Ibnu Majah nomor 2265, dinyatakan bahwa dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Itu sahabatnya Rasulullah. Jadi Abu Hurairah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, lalu beliau menyampaikan ke para sahabat, ya, bahwasannya aku pernah mendengar Rasulullah pernah berkata, riba itu terdiri dari 70 dosa. Dan yang paling ringan dosa dari riba itu seperti seseorang menjinahi ummahu, ibunya. Jadi riba itu, kata Rasulullah, memiliki 70 dosa. Dan dosa dari riba yang paling ringan itu seperti kita menzinahi ibu kandung sendiri, gitu. Auzubillah, ya. Jadi dosa tuh, kita berzina saja dosa, apalagi berzina dengan ibu kandung. Nah, itulah seringan-ringan dosa riba. Masya Allah, subhanallah. Kita lanjutkan. Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga Ahmad dinyatakan bahwa dirhamun riban ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min sittati wa salasina zanyah.
Ya, di dalam hadis ini dinyatakan bahwa 1 dirham, kalau sekarang dikonversikan itu 1 dirham itu 2,975 gram perak. 2,975 gram perak. Taruhlah karena kita teman gitu ya, 3 gram deh gitu ya. Nah, 3 gram perak kalau dikonversikan ke rupiah sekarang berarti kurang lebih 75.000. Kata Rasulullah, kalau sudah 75.000 ya, lalu kita memakan riba yang berjumlah 75.000 itu, sedangkan dia mengetahui, maka yang demikian itu lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Nah, jadi kalau misalkan kita memakan harta riba sebanyak 75.000 ya, jadi kata Rasulullah, dosa itu ya lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Zina sekali aja dosanya sangat luar biasa, dimasukkan ke dalam keraknya neraka, apalagi berzina 36 kali. Dan kata Rasulullah, ada yang lebih parah dosanya dari 36 kali berzina itu. Dosa apa? Dosa memakan riba sebanyak 75.000. Cuma 75.000, tapi dosanya seperti 36 kali berzina. Subhanallah. Ya, subhanallah. Nauzubillah min dzalik, ya, kita mudah-mudahan dihindarkan dari yang demikian. Lalu dalam hadis yang lain, saya cukup 3 saja ya, biar selanjutnya nanti kita kebagian untuk pembahasan-pembahasan yang lainnya. Di dalam hadis yang lain, idza dhahar riba, idza dhahar zina war riba fi qaryah. Idza dhahar, jika ditampakkan az-zina, zina, war riba, riba fi qaryah, di dalam suatu kampung, kata Rasulullah, faqad ahallallahu bi anfusihim azaballah. Faqad, maka mereka halu menghalalkan bi anfusihim, terhadap diri mereka, azaballah, azab Allah. Jadi kalau sekarang sudah merebak di tengah-tengah kita riba dan juga zina di suatu kampung, di suatu komplek gitu ya, maka hakikatnya kita sudah menghalalkan diri kita untuk diazab oleh Allah. Nauzubillah. Nah, kira-kira sekarang merebak tidak? Merebak. Zina merebak tidak? Merebak. Ya, yang mendekati zina merebak tidak? Merebak. Jangan-jangan anak kita juga gitu pelakunya. Pacaran itu mendekati zina. Makanya kalau ada anak cucu kita itu pacaran, dihindarkan agar kita tidak diazab Allah. Karena pacaran itu yang nanti akan mendekati kepada zina. Ujung-ujungnya pasti zina. Pacaran itu, nauzubillah. Ya, setidaknya zina mata, zina hati, zina tangan. Nauzubillah. Kalau itu masih terjadi di tengah-tengah komplek kita, maka hakikatnya kita sudah mengundang murka dan juga azab Allah. Nauzubillah. Baik, 3 itu saja ya dari dalil hadis. Nah, sekarang selanjutnya siapa saja orang-orang yang dikategorikan sebagai pelaku riba? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, nomornya nih ya 2895. Nanti kalau bapak-bapak tidak percaya silakan dicek hadis riwayat Abu Daud nomor 2895. Di sana dinyatakan bahwa ya, hadatsana Ahmadun Ibnu Yunus, hadatsana Zuhairah, hadatsana Bimalik, hadatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilla riba wa mu'killahu wa syahidahu wa katibahu. Nah, jadi ini hadis ini disampaikan ataupun diceritakan kepada kami dari Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami dari Zubair, telah menceritakan kepada kami dari Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berbicara, pernah bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang memakan riba. Yang kedua, Allah juga melaknat orang yang memberi riba. Kalau tadi yang memakan berarti yang menerima, gitu ya. Kalau yang memberi berarti yang memberi riba. Dan juga yang menjadi saksi, yang melihat gitu ya, menjadi saksinya. Dan yang keempat adalah wakatabahu, dan yang mencatatnya. Jadi 4 nih yang disebut sebagai pelaku riba. Ya, orang-orang yang disebut terlibat dalam riba. Pertama yang memberi, kedua yang menerima, ketiga yang menyaksikan, dan yang keempat
wa katabahu, yang menulisnya. Kalau di bank misalkan begitu ya. Kalau di bank berarti tellernya yang memberi. Terus yang menerima siapa? Nasabahnya. Yang jadi saksinya siapa? Supervisor atau manajernya. Yang mencatatnya siapa? Bagian accountingnya. Jadi kalau misalkan ada di antara bapak-bapak kerja di bank, bagian accounting, manajer, supervisor, dan sejenisnya, ataupun teller, maka itu termasuk orang-orang yang terlibat dalam aktivitas riba. Maka berhati-hatilah. Kalau itu terjadi di tengah-tengah kita, maka hakikatnya kita sedang mengundang murka dan juga azab Allah. Nauzubillahi min dzalik. Oke, sekarang paham ya? Jadi ada 4 pihak yang terkategori ataupun yang terlibat dalam riba. Jadi tidak semua orang terlibat riba, tidak gitu. Lah, antum kan makan uang dari bank, itu ngambil dari ATM ya, ATM-nya juga kan dari bank. Berarti termasuk pemakan riba? Enggak. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ya yang termasuk terkategori sebagai orang yang terlibat dalam riba, cukup yang 4 saja. Pemberi, tellernya, penerima nasabahnya, ya, yang menjadi saksi, yakni manajer, supervisor, gitu ya, ataupun kepala cabangnya, gitu ya. Dan yang keempat, wakatabahu, yang menjadi saksi, bagian accountingnya ataupun adminnya, gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Baik, itu riba. Ya, yang pertama riba secara definisi tadi zada wan nama, ya, berkembang dan juga bertumbuh. Dan yang kedua riba menurut para ulama, Ibnu Qudamah dinyatakan bahwa muharramun bil kitabi was sunnati wal izma'i, riba adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah dan juga ijma'. Dan yang ketiga riba yang terlibat di dalamnya hanya 4 pihak: pemberi, penerima, pencatat, dan juga yang menjadi saksi. Baik, kita lanjutkan. Ini kejar-kejaran dengan waktu ya. Kita lanjutkan ke jenis-jenis riba. Nah, ya, biar kita semakin ini nih ya, bisa membedakan ini termasuk riba atau tidak. Jangan-jangan jual beli kita ini sekarang mengandung riba nih gitu ya. Baik, riba itu hakikatnya ada 4. Dari 4 riba ini dibagi menjadi 2 kuadran. Nah, dibagi masing-masing jadi 2. Kuadran pertama ini riba duyun. Duyun, yakni riba yang terdapat di dalam akad utang piutang dan jual beli yang tidak tunai. Oke, jadi riba duyun. Dan di kuadran yang kedua ada riba buyu. Apa riba buyu? Yakni riba yang di dalamnya terkait dengan jual beli dan juga pertukaran dari 6 komoditi ribawi. Nah, apa saja 6 komoditi ribawi? Kalau terjadi pertukaran tidak sama takaran dan juga timbangannya, nanti kita akan bahas. Jadi ada 6 komoditi, ada 6 barang yang jika itu ditukar tetapi takaran dan juga timbangannya tidak sama, maka itu nanti akan termasuk riba. Nah, nanti kita akan bahas ya. Jadi di kuadran pertama dulu, riba duyun. Nah, riba duyun ini dibagi menjadi 2. Pertama, riba qard. Ya, riba qard. Jadi tadi riba duyun itu adalah riba dalam utang piutang, ya, akad pinjam meminjam, utang piutang, dan juga dalam akad jual beli yang tidak tunai, riba duyun. Nah, riba duyun dibagi menjadi 2. Ini kalau ada slide itu enak ya, jadi bapak-bapak tinggal ngeliat aja gitu, wah lebih ini gitu ya. Ke depan nanti Pak Ustadz juga pakai slide. Baik, enggak apa-apa ya. Jadi riba duyun. Riba duyun dibagi menjadi 2. Pertama riba qard. Apa itu riba qard? Ya. Riba qard adalah tambahan berupa uang atau jasa yang terjadi atas akad utang piutang. Gitu, riba qard namanya. Misalkan utang piutang kita ke bank, contoh ya. Kita pinjam ke bank 10 juta. Oke. Kira-kira nanti balikin lagi ke bank 10 juta enggak? Enggak. Biasanya misalkan 10%, jadi misalkan 11 juta. Nah, menurut para ulama berdasarkan tadi dari dalil hadis itu, ya, riba duyun itu terbagi menjadi 2, yakni yang pertama riba qard. Nah, riba qard itu adalah tambahan berupa uang atau jasa atas yang terjadi atas akad utang piutang. Ketika pinjam ke bank kah atau ke teman kah, begitu ya.
Ketika kita pinjam 10 juta lalu ada kelebihannya misalkan 10%, yakni jadi kita balikin 11 juta, maka yang 1 jutanya termasuk riba qard. Nah, haram hukumnya. Tadi dikatakan bahwa kalau sudah 75.000 gitu ya, maka dosanya seperti kita berzina 36 kali dengan bezina, dengan pelacur gitu ya, nauzubillah. Nah ini sudah 1 juta gitu ya, karena kita minjem 10 juta balikin 11 juta 10% gitu ya. Nah berarti yang 1 jutanya itu riba. Nah, dosanya sangat besar di hadapan Allah. 75.000 saja ya tadi seperti dosa kita berzina 36 kali, apalagi 1 juta, apalagi 10 juta gitu. Baik, paham sampai sini? Riba qard ya. Nanti ada tanya jawab nggak Pak Ustadz? Tanya jawab. Oh, lihat waktu. Baik, kita speed up ya, kita percepat. Riba qard. Riba yang kedua ya. Riba yang kedua adalah tadi riba duyun ya, yang tadi udah ya, riba qard, dan riba yang kedua riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu apa? Atau riba jahiliyah disebutnya, yakni tambahan utang ya, lebih dari nilai pokok atas akad jual beli yang tidak tunai ya, maupun utang piutang yang disebabkan penerima utang tadi tidak mampu membayar utang tepat pada waktunya. Jadi ketika kita jual beli tidak tunai, lalu kita tidak bisa membayar tepat pada waktunya, maka karena kita tidak bisa membayar tepat pada waktunya itu, maka diberikan tambahan pembayaran, atau sekarang istilahnya apa tuh? Dan denda itu termasuk riba yang kedua, di riba duyun, riba nasi'ah namanya. Maka ketika kita jual beli tidak tunai lalu ada denda, maka dendanya itu termasuk riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena sebelum datangnya Islam, model yang kayak begini nih, akad seperti ini, muamalah yang seperti ini, itu sering dipraktekkan di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Makanya disebut dengan riba jahiliyah atau riba nasi'ah, gitu ya. Jadi kalau kita jual beli ya, yang tidak tunai, tenornya misalkan 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Lalu di sana diakadkan kalau Bapak terjadi keterlambatan, maka Bapak harus bayar denda sekian persen per hari. Nah, yang akad sekian persen per hari itu, dendanya itu termasuk riba nasi'ah. Paham sampai sini? Apakah sudah ada di tengah-tengah kita? Apakah kita termasuk pelakunya? Tinggal kita banyak-banyak tobat. Boleh jadi kemarin-kemarin kita boleh jadi belum tahu. Nah sekarang Maulana udah kasih tahu. Ya kata Rasulullah tadi apa? Kalau kita sudah tahu, maka tinggalkan sisanya. Ambillah pokoknya saja, lalu tinggalkan sisanya. Oke, jadi 2 ya, riba duyun ya, di kuadran yang pertama ada riba qard, tambahan utang piutang ya, utang 10 juta balikin 11 juta. Nah, yang 1 juta riba qard. Lalu riba nasi'ah adalah tambahan ataupun denda dari akad jual beli yang tidak tunai. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya udah jam 7.14 ya. Yang ketiga, riba fadl. Riba fadl itu apa? Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1210 dinyatakan bahwa adzabahu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bil bisyairi wa tamru bil tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan biyadin fa innahtalafat hadhil asnafu pabai'u kaifa syi'tum. Apa itu artinya? Jadi jual beli emas dengan emas. Tadi kan 6 komoditi ribawi ya. Emas dengan emas dengan emas, perak dengan perak, fidoh bil fidoti, wal buru bil burri, ya gandum dengan gandum, wasairu bis sairi, sair dengan sair. Sair itu seperti ini ya. Oatmeal gitu ya. Watamru bitamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, dan garam dengan garam. Nah ketika 6 komoditi tadi itu ditukar,
lalu pertukarannya itu ada perbedaan takaran atau timbangan, maka ketika ada selisih timbangan atau takarannya itu, maka itu disebut riba fadl. Jenis riba yang ketiga di kuadran kedua, riba buyuk tadi ya. Riba buyuk, riba fadl. Jadi kalau misalkan saya punya kurma ajwa, kurma terbaik, kurma yang ditanam langsung oleh Rasulullah di Madinah gitu ya, di perkebunan Alia gitu ya, perkebunan ajwa, perkampungan Alia namanya gitu ya. Nah, saya punya kurma ajwa gitu ya, Pak Ustadz punya kurma misalkan sukari, ajwa dan sukari saya 10 kilo, Pak Ustadz 15 kilo. Nah, ketika ditukar berarti kan ada selisih timbangan. Berapa selisih timbangannya? 5 kilo. Nah, 5 kilonya itu disebut riba fadl. Maka ketika terjadi pertukaran dari komoditi yang 6 tadi itu gitu ya, maka pertukarannya harus setakar, setimbang. Begitu. Tidak boleh ada kelebihan takaran ataupun timbangan. Begitu juga emas misalnya. Kalau tadi kurma, sekarang emas. Misalkan saya punya emas batangan 10 kilo, amin. 10 kilo berapa miliar tuh ya? Masya Allah ya. 10 kilo berarti 10 miliar gitu ya. 1 kilo lah, 1 kilo emas batangan ditukar dengan 2 kilo emas perhiasan gitu ya. Karena misalkan ada yang mau kawin lagi gitu ya, dia butuh emas perhiasan nih, sementara dia punya emas batangan, tukarlah emas batangan dia itu ya, yang 10 kilo dengan emas perhiasan yang 20 kilo gitu ya, ditukarlah gitu, seret gitu ya. Nah, ketika ditukar ada selisihnya berapa? 10 kilogram. Jangan sekilogram deh, 10 gram misalnya. 10 gram emas. Nah, yang 10 gram emasnya itu kalau sekarang dikonversi 1 gram emasnya itu berapa duit? Berapa rupiah? Taruh deh sama teman gitu 1 juta lah gitu ya. Nah, ketika ada selisih 1 juta dikali 10 gram maka 10 juta. Nah, yang 10 jutanya itu termasuk riba fadl. Enggak boleh tuh. Ketika terjadi pertukaran ya antara komoditi yang sama, emas dengan emas, walaupun hanya beda bentuknya begitu ya, yang satu batangan, yang satu perhiasan gitu ya, berupa perhiasan gelang, kalung, cincin dan lain sebagainya, ketika ditukar maka harus setimbang takaran dan juga ukurannya. Takaran dan timbangannya maksudnya gitu ya. Kalau emas berarti kan berat massa. Nah, kalau berat massa berarti gramasi, gram atau kilogram gitu ya. Berarti ketika ditukar antara emas batangan dan emas perhiasan 10 gram dengan 10 gram, nah itu insya Allah aman. Tapi ketika ada selisih ya, yang satu 10 gram, yang satu 11 gram misalkan begitu, nah 1 gram selisihnya itu disebut riba fadl. Baik, itu jenis riba yang ketiga. Sekarang jenis riba yang keempat, riba yad. Apa itu yang riba fadl itu sama yang ketiga tadi itu sebelum ke riba yad. Riba fadl itu sama seperti uang yang kita tukar pada saat kita lebaran. Nah, uang itu dikiaskan seperti emas. Karena di dalam Islam alat tukar itu emas dan perak ya, dinar dan dirham. Nah, uang kertas yang hari ini kita gunakan untuk jual beli itu memiliki sifat yang sama sebagaimana emas dan perak di dalam Islam. Ya, dinar dan dirham sebagai alat tukar. Nah, uang yang sekarang pun berlaku sebagai alat tukar. Maka uang yang sekarang dikiaskan ke emas. Gitu ya, ke emas ataupun dinar. Nah, ketika dinar ini ditukar ataupun emas ini ditukar, ada terjadi perbedaan ukuran, timbangan, maka termasuk riba fadl. Termasuk juga uang yang sekarang karena memiliki sifat yang sama sebagaimana emas tadi, dinar tadi yang memiliki fungsi sama seperti alat tukar, maka ketika kita menukar uang hari ini ya, itu juga menukarnya harus sama nilainya. Misalkan uang yang lama kita ditukar dengan uang yang baru pada saat lebaran nih biasanya gitu ya. Kan di pinggir-pinggir jalan suka banyak tuh ya. Nah, kita menukar ke mereka 100 ribu yang baru, kita ganti dengan 110 ribu yang lama. Nah, yang selisih 10 ribunya itu termasuk riba fadl. Maka enggak boleh karena sama nih ininya, komoditinya, yakni uang kertas tadi, yakni emas tadi, karena sifatnya sama sebagai alat tukar. Emas termasuk 6
komoditas ribawi. 6 termasuk komoditas ribawi gitu ya. Dia memiliki sifat sebagai alat tukar. Uang yang hari ini pun memiliki sifat yang sama, yakni sebagai alat tukar. Sehingga ketika uang hari ini kita tukar antara yang lama dengan yang baru, ada selisih ukuran ataupun selisih harga ataupun selisih jumlah, maka selisihnya itu termasuk menurut para ulama riba fadl. Maka hati-hati gitu ya. Lebih amannya tukar ke bank. Nah, kalau di bank biasanya tidak ada pungutan. Kalau kita tukar 100.000 atau 1 juta, ini kan 1 juta juga. Tapi kalau misalkan ternyata kata bank itu, ini ada uang administrasinya ya Pak. Administrasinya itu berarti sudah ada selisih tuh. Karena kita memberikan misalkan ya tadi plus dengan administrasinya. Artinya misalkan 1 juta plus 100.000 sebagai administrasi Pak. Administrasi itu hanya dalih saja. Padahal itu ya tadi perbedaan selisih. Maka ketika kita 1.100.000 lalu kita mengambil yang baru 1 juta saja, maka ada selisih di sana 100.000. Nah yang 100.000-nya itu termasuk riba fadl. Jadi sehingga harus hati-hati nih, walaupun di bank ataupun di pinggir jalan. Tapi kayaknya kalau di pinggir jalan mustahil gitu ya, kita akan sama nilainya gitu. Karena mereka kan nukar juga kan untuk cari untung. Nah pekerjaan yang demikian itu tidak dibenarkan. Ya cari pekerjaan yang lain aja. Mendingan jualan kolak atau apa gitu ya sebelum lebaran gitu ya. Atau jualan kue, biskuit gitu ya. Daripada jualan uang yang ketika ada selisih begitu. Nah itu riba fadl, nggak boleh. Nah kita jangan sampai beli tuh yang kayak begitu. Baik, itu riba fadl, riba yang ketiga. Lalu riba yang keempat, riba yad. Berapa menit lagi? 22. Sekarang 19:31. Oh, masih lama. Satu lagi, nanti kita tanya jawab 10 menit ya. Baik, riba yang keempat, jenis yang keempat ya ada, yakni riba yad. Apa itu riba yad? Riba yad itu sama seperti yang tadi ya, 6 komoditas ribawi. Kalau tadi riba fadl itu ketika ditukar ada selisih timbangan, ada selisih jumlah. Kalau riba yad sekarang ini, yakni ketika ditukar tetapi tidak tunai. Misalkan kita jual beli emas. Nah sekarang lagi ngetren tuh di bank-bank syariah terutama, beli emas, kredit emas katanya. Nggak bisa. Kredit emas itu harus yadan biadin. Hadisnya tadi harus yadan biadin ya. Sawaan sawain. Harus sama nilainya, yadan biadin, yadan biadin. Jadi harus cash and carry namanya. Jadi harus tunai, plek ketiplek tunai gitu ya. Nggak boleh dihutang, dikredit gitu ya. Kalau kita jual beli emas, perak, terus apalagi kurma gitu ya, terus di sini syair, garam gitu ya dan lain sebagainya. Yang 6 komoditas itu. Ketika itu dijual belikan secara tidak tunai, maka itu termasuk riba yad menurut para ulama. Jadi clear sudah bahwa contoh ataupun jenis riba ada 4. Kuadran pertama riba duyun, kuadran yang kedua riba buyu. Di kuadran yang pertama riba duyun ada riba qard dan riba nasi'ah. Di kuadran yang kedua ada riba buyu, yakni riba fadl dan riba yad. Oke, clear? Kita masih ada 10 menit untuk tanya jawab, sehingga saya persilakan kepada Pak Ustadz untuk bisa memimpin tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih banyak ini slide-nya, ini baru slide ke-24. Semua slide-nya ini ada 47. Jadi baru setengahnya. Makanya saya persempit. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Haji. Nama dan apa pertanyaannya? Tukar atau lebih ya. Kalau uangnya sama, misalnya ya kan tukar uang ya rupiah Pak, nilai rupiah. Uang rupiahnya Indonesia itu 1.000 ya. Mau tukar ke dolar. Ya. Itu kan nilai uang kan? Ya. Kalau untuk tukar gimana tuh Pak? Nah, kalau terkait dengan berbeda mata uangnya itu disebut sorb. Sorb itu pertukaran. Jadi bukan pertukaran yang semisal satu mata uang. Yang tadi saya sampaikan itu adalah yang semisal rupiah dengan rupiah.
Dicontohkan itu rupiah yang baru misalkan gitu ya, yang 2000-an itu diganti dengan 100.000, yang 2000-an itu sejumlah 100.000 kita tukar dengan rupiah yang lama 110.000. Nah, ketika ada selisih pertukaran rupiah yang sama itu, selisihnya misalkan 10.000 tadi itu, maka itu termasuk riba fadl. Lantas tadi Pak Haji, namanya Pak siapa? Pak Nur bertanya bahwa ketika kita tukar rupiah ke dolar itu bagaimana hukum? Nah, itu beda dengan yang tadi riba fadl tadi. Riba fadl gitu ya. Yang dimaksud dengan tadi pertanyaan Pak Nur itu adalah pertukaran ataupun short antara mata uang, antar mata uang. Nah, ketika perbedaan pertukaran berbeda mata uang, menurut para ulama itu tidak termasuk ke dalam riba fadl yang tadi saya contohkan. Yang dimaksud dalam sama-sama uang. Iya. Modal kertasnya sama. Modal sama. Oh, cuman beda. Nilainya yang beda. Nilainya yang beda. Bukannya Pak. Tukar emas Padang. Ya. Sama ditukar ke emas Arab. Itu kan 1 kilo di Padang, ya. 1 kilo di Arab. Ya. Itu pasti beda Pak dari nilai harganya. Nilai emas. Ya, kalau itu nilainya. Nah, itu karena ada bilang. Nah, jadi perbedaan dari nilai emasnya itu, baik. sehingga ada perubahan harga. Ya. Karena sama-sama ini sama kilo. Siap. Baik. Itu apa? Ya. Tadi yang pertama dulu ya, yang pertukaran mata uang dari rupiah ke dolar. Nah, rupiah dan dolar itu tidak termasuk riba fadl tadi itu. Selama itu ditukarnya cash and carry, maka itu aman insya Allah ya. Aman. Jadi ketika kita datang ke money changer, nggak boleh tuh kita tukar mata uang itu online misalkan gitu ya. Saya nanti dolarnya dikirim gitu ya melalui ekspedisi ataupun apa gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, walaupun dia diperbolehkan antar mata uang karena itu termasuk short gitu ya, pertukaran mata uang di dalam Islam diperbolehkan, tetapi tetap harus yadan biyadin. Ya, harus cash and carry. Nah, itu bukan riba. Kalau kita ingin tukar dolar ke rupiah atau rial ke rupiah gitu ya, nah itu diperbolehkan selama cash and carry ya, tunai yadan biadan dalam satu akad ataupun majlis. Nah, sementara pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita tukar emas Arab, misalkan kita habis haji atau umroh gitu ya, beli emas di sana begitu ya, lalu kita datang ke Padang, cuk Pak Nur kayaknya orang Padang ini. Lalu kita datang ke Padang, kita mau jual nih emas kita, jual apa? Tukar Pak? Tukar. Ditukar. Ketika emas Arab dari Mekah atau dari Madinah datang ke Padang, kita tukar dengan emas di Padang. Nah, pertukarannya selama itu sama gramasinya, sama takarannya, timbangannya, maka itu tidak termasuk riba. Walaupun tadi berbeda kadarkah, karatkah gitu ya, ataupun asalnya kah gitu. Nah, selama itu tidak berbeda gramasinya, timbangannya, takarannya, maka itu tidak termasuk riba. Riba fadl dalam hal ini gitu ya. Tetapi walaupun itu sama-sama emas Cikupa, emas apa ini daerah mana ini? Ini Binong, walaupun sama-sama emas Binong, tetapi ditukarnya tadi yang satu 10 gram, yang satu 11 gram. Nah, ini udah riba pasti. Tetapi walaupun dari emas dari Saudi ditukar ke emas Padang, kalau ditukarnya sama 10 gram ataupun sama-sama 10 gram, maka itu tidak termasuk riba. Yang penting sama gramasinya. Iya, itu kan, tapi kan nilai emasnya itu beda. Itu hanya nilainya, yang tidak diperbolehkan itu gramasinya, timbangan. Dengan uang ya. Uang rupiah 100.000 Indonesia, sama 100.000 dolar. Itu bahannya tuh sama. Sama ya. Betul. Biaya produksinya sama itu, sama kertasnya, sama biaya produksinya, tapi nilainya itu beda. Iya. Kan gimana tuh antara uang dengan emas? Emas kan berbeda harganya, sama-sama 99 karat, sama-sama warnanya kuning, dan juga memang itu sumbernya dari bumi juga, ciptaan Allah juga. Kan? Tapi sana dari Padang itu sama dari Arab itu nilainya beda, bukan kadar, karena sama. Karatnya sama misalnya. Sama. Tapi harganya beda. Nilainya beda. Nilainya. Contoh kayak uang gitu Pak. Bahannya sama semua. Sama produksi apa namanya? Dazan ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan pekan depan? Kan ini waktunya nggak cukup. Ini slide masih 47, ini baru 24.
Memang masalah riba itu sangat luar biasa. Nanti tapi nggak usah khawatir Pak Nur. Bahwasannya tadi yang Bapak sampaikan tadi itu ada 2 ya, 3 dengan pertanyaan yang terakhir tadi itu. Bagaimana kalau misalkan jual beli uang dengan emas? Nah, kalau uang dan emas itu ya namanya jual beli, bukan pertukaran. Tapi kalau pertanyaan yang kedua tadi, meskipun dia berbeda nilainya, selama gramasinya sama, itu tidak termasuk riba. Karena memang kita harus ini ya, nggak menutup mata begitu ya. Jadi emas yang dari Saudi itu biasanya ketika dibawa ke sini itu jauh lebih murah. Kenapa? Karena biasanya tukang-tukang emas di toko-toko itu, kalau mereka suratnya itu bukan dari sekitar Indonesia ataupun bukan dari toko dia, biasanya harganya jadi jatuh begitu ya. Apalagi emas dari luar negeri, termasuk dari Saudi misalkan gitu. Ketika kita mau jual di sini, itu biasanya jauh lebih rendah nilainya. Kalau kita berbicara nilai itu whatever, tidak masalah, no problem maksudnya gitu ya. Tidak masalah. Tapi kalau kita berbicara tentang gramasi, ketika ditukar maka nilainya harus sama. Kalau mau tukar yang tadi dari Padang sama yang dari Saudi harus sama-sama 10 gram misalkan gitu ya. Tidak ada selisih gramasi. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Dari saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa fu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur pertanyaan. Kita lanjut nanti ya tentang riba.